Sehat. Di sini mari kita belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum bergabung di channel ini, ayo bergabung dan berteman dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Kemudian aktifkan loncengnya dan support terus video-video dari kami dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini kita akan membahas faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Di mana faktor pendorong terjadinya interaksi sosial secara umum itu ada 5. Yang pertama ada yang disebut dengan imitasi, kemudian ada sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Pertama, imitasi. Imitasi adalah tindakan seorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, imitasi biasanya terjadi pertama kali di lingkungan anggota keluarga, di mana seorang anak meniru apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya, baik cara berbicara, cara berpakaian, cara berpenampilan, cara bersikap, dan yang lainnya. Seiring bertambahnya usia, proses imitasi berlanjut ke lingkungan yang lebih besar, baik itu di lingkungan teman sebaya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kerja, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan yang lainnya. Imitasi bisa berlangsung positif bila tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu tersebut mengarah atau mendorong kepada hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Adapun imitasi juga bisa berlangsung secara negatif bila seorang individu atau sekelompok individu tersebut mendorong atau mengimitasi tindakan-tindakan yang dianggap melakukan penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua dari faktor pendorong terjadinya interaksi sosial itu adalah sugesti. Sugesti adalah pengaruh, pandangan, atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, kemudian diterima, dituruti, atau dilaksanakan dengan tanpa berpikir lagi secara rasional. Proses sugesti karena yang menerima sugesti dilanda emosi yang menghambat berpikir secara rasional. Sugesti akan lebih berhasil bila yang melakukannya adalah seseorang yang sangat berwibawa ataupun yang sangat karismatik atau pula yang sangat otoriter. Misalnya seorang pemimpin partai yang meneriakkan yel-yel partai, kemudian secara spontan diikuti oleh para pendukungnya untuk meneriakkan yel-yel tersebut, ataupun seorang supporter sepak bola yang oleh para pemimpin supporternya itu meneriakkan yel-yel ataupun melakukan sebuah koreografi yang secara spontan supporter yang lainnya mengikuti atau meniru yel-yel serta koreografi tersebut. Itulah yang disebut dengan sugesti. Bahkan proses sugesti ada yang disebut dengan sugesti massal, seperti yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, di jalanan, di media massa, di media sosial, di televisi. Itu banyak sekali proses sugesti di mana sebuah perusahaan mengadakan iklan di sebuah televisi agar para penonton itu tersugesti sehingga membeli produk mereka, ataupun di jalan-jalan, di banner-banner, baliho, videotron, dan lain sebagainya, itu demi menarik para pengunjung agar membeli produk mereka atau mengikuti apa yang mereka ajak. Itulah sugesti. Yang ketiga dari faktor pendorong terjadinya interaksi sosial adalah identifikasi. Identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seorang individu untuk menjadi sama atau identik dengan individu yang lain yang ditirunya. Identifikasi ini sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena yang namanya identifikasi itu akan merubah kepribadian seseorang. Contohnya seorang fans yang sangat mengidolakan seorang atlet sepak bola Cristiano Ronaldo, kemudian si fans tersebut meniru apa saja yang dilakukan oleh
Cristiano Ronaldo. Bahkan si fans tersebut melakukan operasi wajah agar wajahnya mirip dengan Cristiano Ronaldo. Apa yang Cristiano Ronaldo lakukan, dia pun ikut lakukan. Itulah proses identifikasi. Faktor yang keempat dari faktor pendorong interaksi sosial adalah simpati. Simpati adalah proses kejiwaan apabila seorang individu merasa tertarik pada orang lain atau sekelompok orang. Perasaan tertarik itu timbul karena sikap, penampilan, wibawa, atau perbuatan yang ditampilkan orang lain atau sekelompok orang tadi. Di dalam proses simpati ada keinginan seseorang untuk memahami orang lain, bahkan ingin bekerja sama dengan orang tersebut. Contoh simpati adalah ketika teman kita mendapatkan sebuah prestasi, kemudian ada keinginan dari dalam hati kita untuk memberikan ucapan selamat kepada teman kita tersebut. Itulah contoh dari simpati. Ataupun sebaliknya, ada teman kita yang mengalami musibah, kita pun merasa ingin mengucapkan bela sungkawa terhadap teman kita tersebut. Itulah yang disebut dengan proses simpati. Yang terakhir dari faktor pendorong terjadinya interaksi sosial adalah empati. Proses empati hampir sama dengan simpati, perbedaannya proses empati lebih dalam sehingga seseorang akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misalnya saudara kita di suatu tempat itu mengalami sebuah musibah bencana banjir. Kemudian kita juga merasakan apa yang mereka rasakan. Bahkan dari proses empati ini lebih real, yaitu ada rasa keinginan untuk melakukan tindakan sesuatu yang nyata berupa memberikan bantuan, ikut membantu bahkan ke sana, atau minimalnya menyumbangkan apa yang kita bisa untuk membantu saudara kita yang mengalami bencana tersebut. Itulah 5 faktor pendorong terjadinya interaksi sosial di masyarakat. Semoga bermanfaat. Salam belajar sepanjang hayat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.